Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, segala rahmat yang tiada terhingga yang diberikannya kepada kita semua. Salawat beserta salam senantiasa Allah curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama kita berada di bulan suci ini, tepatnya hari ke-16 bulan Ramadan 1442 Hijriah. Marilah kita sama-sama berusaha melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah di bulan yang penuh dengan berkah ini. Bulan yang segala amal kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa puasa Ramadan merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Ibadah puasa tidak hanya memiliki ketentuan hukum yang menentukan sah tidaknya, tetapi juga memiliki adab-adab tertentu yang berpengaruh terhadap pahala yang diterima oleh seseorang yang berpuasa. Artinya, adab berpuasa sangatlah penting untuk diperhatikan karena menentukan kualitas ibadah ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana nasihat Imam Al-Ghazali dalam risalahnya yang berjudul Al-Adabu fid Din dalam Majmu'atul Rasail disebutkan, adabus siyami thayyibul ghiza wa tarkul mira wa mujanabatul ghibah wa rafdul kadhib wa tarkul adza wa saunul jawarih anil qabaih. Kata Imam Al-Ghazali, adab berpuasa yakni yang pertama mengkonsumsi makanan yang baik, yang kedua menghindari perselisihan, yang ketiga menjauhi ghibah ataupun menggunjing orang lain, yang keempat menolak dusta, kelima tidak menyakiti orang lain, dan yang keenam adalah menjaga anggota badan dari segala perbuatan yang buruk. Hadirin yang dirahmati Allah, adab berpuasa yang pertama menurut keterangan tadi adalah thayyibul ghiza, artinya mengkonsumsi makanan yang baik. Selama berpuasa, khususnya di bulan Ramadan ini, makanan yang sebaiknya kita konsumsi adalah makanan yang baik ataupun halalan thayyibah. Makanan yang baik tidak identik dengan makanan yang lezat ataupun mahal, tetapi adalah makanan yang baik bagi kesehatan dan tentu saja juga halal secara syar'i. Beberapa makanan yang baik kita konsumsi selama Ramadan, di samping makanan pokok seperti nasi ataupun yang lainnya, adalah kurma, madu, sayuran, daging, ikan, dan lain sebagainya. Intinya adalah makanan yang secara kesehatan baik untuk dikonsumsi dan juga halal secara syar'i. Syukur-syukur makanan itu ada tuntunannya di dalam agama, baik berdasarkan Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti madu dan kurma sebagaimana tadi disebutkan. Kemudian ada puasa yang kedua adalah tarkul miroi, yaitu menghindari perselisihan. Pertengkaran ataupun perselisihan bisa terjadi kapan saja, tetapi orang-orang berpuasa sangat dianjurkan untuk menjaga kesuciannya bulan Ramadan ini dengan tidak melakukan pertengkaran. Untuk itu diperlukan kesadaran untuk menahan diri dari emosi yang dapat menjurus kepada pertengkaran. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari,
Wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun. Wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun. Artinya, jika seseorang mengajak bertengkar ataupun mencela, maka katakanlah sesungguhnya aku ini sedang berpuasa. Jadi ungkapan aku sedang berpuasa sebagaimana dimaksud dalam hadis tadi adalah untuk menyatakan ketidaksanggupan kita untuk berselisih ataupun bertengkar dengan pihak lain di bulan Ramadan. Intinya, kita sangat dianjurkan untuk bisa menjaga perdamaian dan kerukunan bersama di saat kita sedang berpuasa. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah, adapun adab yang ketiga, adab berpuasa adalah mujanabatul ghibah, menjauhi ghibah, menggunjing orang lain. Menggunjing orang lain di luar bulan Ramadan saja itu tidak diperbolehkan, apalagi selama puasa di bulan suci ini. Tentu dosanya lebih besar dan dapat menghilangkan pahala berpuasa itu sendiri. Oleh karena itu, setiap orang yang berpuasa perlu menyadari hal ini sehingga bisa bersikap hati-hati dalam menjaga lisannya. Lisan memang merupakan salah satu organ manusia yang paling banyak mendatangkan dosa apabila kita tidak berhati-hati. Artinya, banyak dosa yang diakibatkan ketidakmampuan kita dalam menjaga lisan, seperti menggunjing, memfitnah, menghina, dan lain sebagainya. Semakin baik kita menjaga lisan, semakin banyak pula keselamatan yang akan kita dapatkan. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, salamatul insan fi hifzil lisan. Artinya, keselamatan manusia itu tergantung pada kemampuannya dalam menjaga lisannya. Hadirin yang dirahmati Allah, adapun adab puasa yang keempat adalah rafdul kadzib, menolak dusta. Menolak berkata dusta merupakan hal penting, sebab sekali saja berdusta, kita akan cenderung berdusta lagi untuk menutupi dusta sebelumnya. Di saat berpuasa, kita harus mampu menghindari berkata dusta, karena dusta itu dapat mengurangi ataupun bahkan menghilangkan pahala berpuasa. Juga kita harus mampu menahan diri dari melakukan sumpah palsu umpamanya, sebab hal ini juga dapat merusak kualitas ibadah puasa kita. Tentu saja tidak hanya kualitas ibadah puasa kita yang jadi menurun akibat dusta ataupun bersumpah palsu, tetapi juga kita akan mendapatkan dosa yang lebih besar. Hal ini sebagaimana disinggung oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, "Fattaqu syahra Ramadan, fa innal hasanati tudha'afu fihi wa kadzalika sayyi'at." Saya ulangi, fattaqu syahra Ramadan. Takutlah kalian terhadap bulan Ramadan. Karena apa? Fa innal hasanati tudha'afu fihi. Karena kebaikan dilipat gandakan pahalanya pada bulan Ramadan. Wa kadzalika sayyi'at, begitu juga perbuatan dosa dilipat gandakan dosanya. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian yang kelima dari adab berpuasa adalah tarkul adza, tidak menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain baik secara fisik maupun secara lisan, ucapan, merupakan perbuatan yang tercela. Setiap perbuatan tercela akan berdampak langsung terhadap kualitas ibadah puasa kita. Ibadah puasa yang kita jalani dengan susah payah, dengan menahan dahaga dan lapar dari pagi dini hari hingga saat maghrib, akan sia-sia tanpa pahala apabila kita tidak mampu menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain merupakan kezaliman, dan oleh karenanya itu adalah merupakan kemaksiatan. Hadirin as'adakumullah, kemudian adab puasa yang keenam menurut Imam Al-Ghazali yaitu saunul jawarihi anil qabaih, menjaga anggota badan dari segala macam perbuatan buruk. Di bulan Ramadan khususnya,
hendaklah kita dapat menjaga tangan kita agar tidak kita gunakan untuk maksiat seperti memukul orang lain ataupun mencuri dan sebagainya. Kaki juga harus kita jaga sebaik mungkin dengan tidak menggunakannya untuk pergi ke tempat-tempat tertentu untuk berbuat maksiat dan sebagainya. Demikian pula mata, telinga, hendaklah selalu kita jaga sebaik-baiknya agar tidak kita gunakan untuk melakukan perbuatan maksiat yang dosanya akan dilipat gandakan dalam bulan Ramadan ini. Singkatnya, janganlah sampai kita berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa selain haus dan dahaga, karena banyak melanggar adab berpuasa sebagaimana dikhawatirkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kam min shaimin laisa lahu min siyamih illa ju'u wal atas. Artinya, banyak orang yang berpuasa, banyak sekali orang yang berpuasa, namun mereka tidak mendapatkan apapun, tidak mendapatkan pahala selain daripada lapar dan dahaga. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah puasa tahun ini akan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa melanggar ketentuan hukum dan adab berpuasa. Dengan cara ini insya Allah puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunannya yang sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat berbuka puasa. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.